Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang insya talabi dan insya ghairu talabi. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai kalam insya terlebih dahulu. Adapun definisi dari kalam insya ini yaitu secara bahasa, kata insya berasal dari ansya'a yunshi'u insya'un. Sighah masdar yang berarti al-ijad, yaitu mewujudkan, mengembangkan, menciptakan, atau menimbulkan. Sedangkan menurut istilah, yaitu wal kalamu la yahtamila sadqa wal kadzaba fi dzatihi. Suatu kalimat yang tidak mengandung kemungkinan benar maupun bohong dalam zatnya. Seperti, ya Khalid, la tadrib kalba. Hai Khalid, jangan kau pukul anjing itu. Perkataan seperti di atas hanya mengandung pengertian larangan memukul anjing, tidak mengandung pengertian benar ataupun bohong. Artinya, kalam insya tidak dapat diperoleh dan tidak dapat dinyatakan kecuali dengan pengucapan berdasarkan bentuk kalimat itu sendiri, baik perintah, larangan, dan lainnya. Kalam insya terbagi menjadi dua bagian, yaitu insya talabi yang bermakna ma yastad'i matluban ghairu hasilin waqtat talabi, yaitu ungkapan kalimat yang menuntut suatu permintaan yang belum diperoleh ketika memintanya. Contohnya, ya Khalid, kum. Wahai Khalid, berdirilah. Selanjutnya yaitu insya ghairu talabi. Huwa ma la yastad'i matluban ghairin hasilin waqtu talabi. Kalimat yang di dalamnya tidak menuntut suatu permintaan yang belum diperoleh ketika memintanya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang anwa'ul insya talabi, jenis-jenis insya talabi. Pertama ada amar, ada yang kedua nahi, istifham, tamanni, dan an-nida. Yang pertama yaitu al-amar atau perintah. Huwa lafzun yaslubun bihi a'an mimman huwa adna minhu fi'lan. Suatu tuntutan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Amar memiliki 4 sigot sebagai berikut. Yang pertama, bentuk fi'il amar atau perintah langsung. Contohnya, if'al wafqa ma turid, lakukan sesuai kehendakmu. Yang kedua, dengan menggunakan lam amar yang memasuki fi'il mudhari' yang dihukumi jazam. Contohnya, litaf'al wafqa ma turid. Yang ketiga, bentuk isim fi'il amar. Contoh, idza quri'al Qur'an. Diamlah ketika Al-Quran dibacakan. Yang keempat, masdar pengganti fi'il. Contoh, fi'lan ma turid. Lakukanlah apa yang kamu inginkan. Amar dalam ilmu ma'ani memiliki kandungan makna lain yang bisa dipahami dari berbagai konteks dan karinah terkait situasi dan kondisinya. Di antaranya, yang pertama yaitu ad-du'a. Suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk untuk memperoleh karunia dan segala yang diridhoinya. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang artinya, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi, berikanlah aku petunjuk merupakan bentuk amar dari doa. Selanjutnya yaitu al-irsyad atau petunjuk. Adalah bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan dengan arahan yang jelas, tepat, dengan menggunakan bahasa yang lugas dan efektif. Contoh, pada surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktubu bainakum katibun bil adli
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Selanjutnya yaitu al-ta'jiz atau melemahkan, yaitu perintah yang mengandung pengertian melemahkan orang yang diperintahkan atau mukhatab atau atas ketidakmampuannya. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Yang keempat yaitu al-ibahah atau pembolehan, yaitu suatu perintah untuk melakukan perbuatan yang mengandung dan bersifat boleh. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Selanjutnya yaitu at-tashwiyah atau penyetaraan, yaitu penyetaraan antara dua hal di mana mukhatab mengira bahwa salah satunya lebih baik daripada yang lain. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Aslauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Berikutnya yaitu at-takhyir atau pilihan. Contoh, tazawwaj Maryam au ukhtaha. Yang selanjutnya yaitu larangan atau an-nahi. An-nahi huwa talabul kafi anil amala ala wajhil isti'la'i walahu siqatun wahidatun wa hiya mudhari'u ma'ala nahiyah, yaitu meminta dihentikannya suatu pekerjaan kepada lawan bicara dengan menggunakan siqat fi'il mudhari' dengan la nahiyah atau larangan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islaha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Larangan dalam ilmu ma'ani memiliki kandungan makna sebagai berikut. Yang pertama, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Yang kedua, iltimas, yaitu suatu larangan yang mengandung makna tuntutan agar mukhatab meninggalkan suatu pekerjaan yang disampaikan tanpa merendah, seperti ucapan seseorang kepada karyawannya yang sebaya. La tadhhab hatta atbakha laka ta'aman. Janganlah kau pergi sampai aku memasak makanan untukmu. Berikutnya yaitu al-irsyad atau petunjuk, yaitu suatu larangan yang mengandung makna petunjuk agar mukhatab tidak salah jalan. Selanjutnya yaitu ad-dawam atau kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimuna innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Berikutnya yaitu al-tahdid atau ancaman. Contohnya, la takhraj kharijal baiti fa asabaka virusul corona. Janganlah kau keluar rumah, maka kau akan terinfeksi virus corona. Yang berikutnya yaitu al-karohah atau benci. Contoh, la taltafita wa anta fis shalah. Janganlah kau melirik apabila sedang sholat. Selanjutnya yaitu istifham atau pertanyaan. Secara bahasa, istifham berwazan istif'al yang mengandung arti meminta pemahaman. Sedangkan menurut istilah istifham adalah huwa talabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qabli. Mencari tahu tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Adapun adat istifham sebagai berikut. Yang pertama adalah hamzah. Contoh, asafaru aliyu.
hal, contoh, hal ja'a sadiquka, apakah temanmu datang? Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Selanjutnya, aina tadhhabina, kemana engkau pergi? Kam sa'atil an, jam berapa sekarang? Yang berikutnya yaitu man fataha misrun. Dan adat berikutnya yaitu masmuka, siapa namamu? Selanjutnya mata jitu, kapan engkau datang? Selanjutnya yaitu ayu fariqina khairum maqaman. Berikutnya yaitu ayyanan, contoh, yas'alu ayyanan yaumil qiyamah, dia bertanya kapankah datangnya hari kiamat itu. Yang terakhir itu anna yahduru ghaibun. Berikutnya yaitu harapan atau at-tamanna. Pengertiannya, at-tamanna huwa talabu syai' mahbub yurja husuluhu, yaitu menghendaki sesuatu yang diinginkan, baik sesuatu itu mustahil didapatkan ataupun sesuatu yang mungkin untuk digapai. Contoh harapan yang mustahil yaitu bismillahirrahmanirrahim, ya laita lana misla ma utiya qarun innahu ladzu hazzin azim. Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Dan contoh harapan yang memungkinkan untuk dicapai yaitu bismillahirrahmanirrahim, asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah, yang artinya mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Yang kelima atau yang terakhir adalah anida, yaitu huwa talabul mutakallimi iqbala mukhatabi ilaihi biharfi na'aba manaban anadia, yaitu memanggil mukhatab dengan menggunakan perangkat panggil sebagai pengganti dari kata unadi. Perangkat anida yaitu hamzah, ayu, ya, wa, ayya, hayya, dan terakhir wa. Dalam hal ini penggunaannya perangkat nida dibagi menjadi dua kelompok. Untuk panggilan dekat ayu dan a dan hamzah, selebihnya dipergunakan untuk panggilan jauh. Contoh, asukkana nu'manil araki tayaqqanu bi annakum fi rai'i qalbi sukkan. Wahai penduduk Nu'am al-Ara, yakinlah bahwa kalian berada di lubuk hatiku. Selain mengandung makna panggil, anida juga memiliki makna lain sesuai konteks kalimatnya, yaitu yang pertama adalah al-ighra, yaitu bujukan, rayuan, dan godaan. Dan yang kedua yaitu al-zijir, yaitu hardikan atau cacian. Yang ketiga at-tahassur, penyesalan dan kesakitan. Yang keempat al-istighosah, yaitu permintaan pertolongan. Dan yang terakhir yaitu an-nubdah, yaitu ratapan. Berikutnya yaitu anwa'ul insya ghairut talabi. Tadi kita sudah mempelajari pengertiannya dan sekarang kita akan pelajari macam-macam dari insya ghairut talabi. Yang pertama yaitu pujian atau maddah. Contoh, na'am al-karimu haimun. Yang kedua, celaan atau azam. Contoh, bi'asal asil fusuqi ba'dal iman. Berikutnya yaitu sumpah atau qasam. Contoh, wallahi akhdamin watan. Yang keempat yaitu pengharapan atau roja. Contohnya, asallaha an ya'tiya bal fathi. Yang kelima, kekaguman atau ta'ajub. Contoh, ma ajmalus samai fil laili. Alangkah indahnya langit pada malam hari. Hasanan, itulah materi tentang insya talabi dan insya ghairu talabi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila terdapat salah dan janggal dalam penyampaiannya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.